Ada pemberitaan ya, yaitu Anwar Usman dirawat di rumah sakit akibat terjatuh. Wow, padahal peran Anwar Usman pada saat ini perannya sangat urgent sekali ya, di mana pada pilkada yang lalu banyak sengketa-sengketa, dan bahkan kalau tidak salah ada yang masuk 300-an lebih ya sengketa pada pilkada 2024. Tetapi ketika akan menyengketakan setidaknya pilkada, tiba-tiba Anwar Usman sakit ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, Tri Risma tuntutannya pun juga sangat wow sekali, yaitu meminta MK untuk mendiskualifikasi Khofifah Emil di Pilgub Jatim. Ya, walaupun sangat sulit sekali sih, apalagi juga bukti-buktinya juga harus lengkap, dan kira-kira apa yang dilakukan oleh Khofifah. Kalau kita lihat pada saat lalu selisih angkanya juga sangat besar sekali ya, Tri Risma hari ini dan Khofifah, jadi sangat susah sekali ya, dan semoga saja bisa membuktikan di sidang MK. Tetapi Anwar Usman saat ini sedang sakit ya, akhirnya ditunda sih, tunda. Nah, ini ada apa ya, tiba-tiba sakit dikala sengketa pilkada saat ini akan disidang di MK, tetapi Anwar Usman tiba-tiba sakit. Ini juga sangat mengejutkan, dan semoga saja Anwar Usman juga cepat kembali pulih ya sedia kala dan bisa melakukan persidangan di MK. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, di malam tahun baru atau seperti apa ya, Anwar Usman bahkan terlihat joget-joget dengan Ibu Iriana dan lain sebagainya. Tiba-tiba pada saat yang dibutuhkan malah sakit ya. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari CNN, Risma Gushan minta MK diskualifikasi Khofifah Emil di Pilgub Jatim. Nah, apakah melihat tuntutannya ini ya, ngeri-ngeri sedap, akhirnya Anwar Usman pusing ya memikirkan hal ini ya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini, Gushan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024. Petitum itu disampaikan kuasa hukum Rismahan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 265 PHPU GUB Romawi 23 2025 yang digelar pada 8 Januari. Rismahan juga meminta MK membatalkan keputusan KPU Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan pada 9 Desember 2024. Ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Khofifah Emil karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Jawa Timur, kata salah satu kuasa hukum Risma Gushan dalam sidang. Wah, belum lagi Andika Perkasa ya. Besok ada Andika Perkasa dan kemungkinan juga akan membawa bukti-bukti yang pada saat lalu diungkap oleh Hasto Kristanto ya, Sekjen PDIP. Dan dari sini kira-kira seperti apa sih tiba-tiba Anwar Usman jatuh sakit ya? Padahal ini dalam sidang MK loh, tiba-tiba sakit ya. Juru bicara MK Eni mengungkapkan Hakim MK Anwar Usman tengah dirawat di rumah sakit akibat jatuh pada 7 Januari. Akibatnya MK mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 yang salah satu hakimnya Anwar Usman. Untuk sidang panel 3 terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi Pak Anwar mengalami jatuh kemarin dan harus diopname, ujar Eni di gedung MK pada 8 Januari. Seperti diketahui, sidang sengketa 2024 dibagi ke 3 panel dan sedianya dimulai bersamaan pada Rabu pagi 8 pagi. Namun di sidang panel 3 terpaksa diundur karena sidang hanya dapat berjalan jika ketiga hakim yang akan mengadili persidangan hadir di dalam ruangan. Tidak bisa kemudian persidangan itu menggunakan Zoom. Tidak boleh juga, jadi harus lengkap persidangan 3 hakim, ujar Eni. Nah, jadi ditunda ya gara-gara Anwar Usman tiba-tiba jatuh dan saat ini diname di rumah sakit ya. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Bahkan sudah ada komentar hingga 1000 ya. Wow. Dari Retno, semoga cepat sembuh, tidak sakit lagi dan kembali berkumpul dengan sang pasi. Kebanyakan gendong Samsul sih. Kata Fufafa, maaf ya, saya yakin kalau orang, wah, semoga Paman cepat sembuh, gak merasakan sakit lagi, diangkat penyakitnya. Wah, perusak konstitusi sedang sakit. Wow, bahkan dari kelima komentar-komentar di sini sangat wow sekali ya. Good karma, wah. Banjilat Mulyono, apakah dia ini sakit karena wah
Semoga, wah, Bu Fafa bersabda, mudah-mudahan bukan karena dimarahin Mulyono. Ada 2 kegagalan Mulyono di MK setelah Usman dinonjobkan. Tentang Pilkada 2024 yang hendak meloloskan Kaisang, dihapusnya electoral threshold 20%, pencalonan presiden diharapkan out aja karena sudah jadi, ya seperti itulah. Semoga Pak Anwar, wah semoga cepat. Aduh, komentar-komentarnya sangat wow sekali ya. Ya memang banyak publik yang marah ya terkait putusan Anwar Usman pada saat lalu ya. Nah bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, gugat ke MK, Risma Gushan minta digelar pilkada ulang tanpa Khofifah. Wah, sangat sulit sekali ya. Ya semoga saja bisa membuktikan lah besok bukti-buktinya seperti apa, saksi-saksinya juga dipersiapkan ya. Pasangan Cagup-Cawagup Jawa Timur Tri Risma hari ini, Gushan meminta MK menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah dan Emil Dardak. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Tri Risma Triwiono di sela-sela sidang gugatan sengketa pilkada yang digelar di MK, membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur nomor 63/2024 tentang penetapan hasil gubernur dan wakil gubernur 2024 ditetapkan di Surabaya pada 9 Desember 2024 pukul 21.30. Tuturnya di Gedung MK Jakarta pada 8 Januari. Dia menuding bahwa paslon Khofifah Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Maka dari itu, Wiono meminta Hakim MK menggelar pemilu ulang tanpa paslon Khofifah Emil, melakukan diskualifikasi terhadap Khofifah dan Emil karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu Jatim, katanya. Ya memang kalau kita lihat pada waktu lalu ya, Mahkamah Konstitusi juga pernah setidaknya memutuskan yaitu pasangan calon pemenang pada pilkada itu tiba-tiba tersingkir karena lawannya bisa membuktikan setidaknya pasangan tersebut melakukan TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Dan akhirnya MK pada saat lalu juga berani tegas dan akhirnya juga mendiskualifikasi. Nah, menurut saya ini juga harus memang benar-benar tegas ya MK. Ketika ada bukti setidaknya TSM, maka harus didiskualifikasi. Sehingga apa? Sehingga di pilkada-pilkada berikutnya, di pilpres-pilpres berikutnya tidak ada kejadian yang serupa. Menurut saya juga kalau ada pelanggaran TSM dan lain sebagainya itu juga akan mencederai demokrasi. Nah, itu yang menurut saya harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi ya. Menurut saya apa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, keputusan-keputusan ketika Anwar Usman sudah tidak menjadi ketua, menurut saya sudah di jalur trek yang benar. Dan semoga saja putusan MK pada pilkada ini bisa seadil-adilnya dan jangan sampai merugikan peserta calon yang lainnya.